Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wida Suswitri. Saya mahasiswa dari Universitas Nasional. Hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari diskusi perkuliahan online, mata kuliah akuntansi manajemen. Pertanyaan diskusi yang pertama adalah, mengapa biaya campuran menimbulkan masalah sewaktu dilakukan pengklasifikasian biaya dalam kategori biaya tetap dan biaya variabel? Pertama-tama, saya ingin menjelaskan mengenai definisi dari biaya campuran. Biaya campuran ini atau mixed cost adalah jenis biaya yang berisi biaya tetap dan biaya variabel. Pada tingkat tertentu perusahaan menanggung biaya tetap, tetapi setelah melewati level biaya meningkat menjadi biaya meningkat variabel. Nah, ini juga disebut sebagai biaya semi variabel. Lalu contohnya apa dari biaya campuran ini? Contohnya misalkan pengemudi taksi online. Pengemudi ini pasti menggunakan mobil sebagai medianya. Nah, biaya tetap yang dikeluarkan oleh pengemudi ini setiap tahunnya, misalkan beliau harus membayar pajak mobil atau pajak STNK. Itu pasti setiap tahun harus membayar. Atau mungkin beliau menggunakan asuransi mobil ya. Nah, itu disebut sebagai biaya tetap karena harus membayar premi asuransi. Lalu contoh dari biaya variabelnya itu apa? Contohnya yaitu penggunaan bensin setiap harinya. Karena setiap harinya itu mobil menggunakan bensin itu tidak sama. Bisa saja hari ini 100.000, besok 50.000, atau besoknya lagi atau minggu depannya lagi bisa 200.000. Itu dinamakan sebagai biaya variabel. Baik, kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya. Mengapa biaya campuran menimbulkan masalah sewaktu melakukan pengklasifikasian biaya tetap dan biaya variabel? Karena informasi yang tersedia dalam mengklasifikasian biaya atau memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel di dalam biaya campuran tersebut hanyalah informasi berupa biaya penggunaan aktivitas atau biaya suatu aktivitas, sehingga akan cukup sulit untuk mengidentifikasi suatu biaya tanpa melihat ukuran dari biaya tetap dan biaya variabel tersebut. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa grafik scatter merupakan langkah pertama yang baik dalam memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabelnya? Nah, grafik scatter atau diagram pencar ini adalah grafik atau gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara pasangan dua macam variabel dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi. Karena grafik scatter ini bertujuan untuk melihat apakah ada asumsi linear yang wajar atau tidak. Nah, semakin mudah kita untuk melihat titik-titik dari grafik tersebut itu wajar atau tidak, maka semakin mudah kita untuk memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabelnya. Itulah gunanya dari grafik scatter atau diagram pencar. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara metode scatter plot dalam memisahkan biaya campuran dari biaya tetap dan variabelnya? Metode scatter plot ini menggunakan dua titik untuk mewakili hubungan antara biaya dengan aktivitas. Nah, karena kedua titik tersebut menentukan suatu garis, maka kedua titik yang terpilih dapat digunakan untuk menentukan
titik potong dan kemiringan. Nah, titik potong ini menggambarkan biaya tetap dan kemiringan ini menggambarkan variabel per unit aktivitas. Lalu, bagaimana atau jelaskan cara kerja metode tinggi rendah dan mengapa kedua metode tersebut berbeda. Karena metode tinggi rendah menentukan persamaan garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik tinggi dan titik rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Nah, kenapa metode scatterplot dan metode tinggi rendah ini berbeda? Karena metode scatterplot ini ditentukan oleh jumlah biaya campuran ya dari variabel, sedangkan metode tinggi rendah ini ditentukan oleh jumlah tinggi dan rendah dari variabel bebas. Lalu apa keunggulan antara metode scatterplot dan metode tinggi rendah? Nah, metode scatterplot ini memungkinkan kita untuk melihat data secara visual dan terlihatnya hubungan antara biaya aktivitas yang tidak mungkin terjadi. Sedangkan metode tinggi rendah ini memiliki keunggulan melihat data secara objektivitas, ya. Jadi memudahkan kita untuk mendapatkan ketetapan hanya dari dua titik. Hanya dengan menggunakan dua titik dari titik tinggi dan titik rendah. Itu metode tinggi rendah. Lalu pertanyaan yang terakhir, yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan metode kuadrat terkecil. Mengapa metode ini lebih baik dibanding metode scatterplot dan metode tinggi rendah? Metode kuadrat terkecil ini adalah metode statistik untuk menemukan suatu garis yang sesuai dengan serangkaian data. Metode statistik ini pun digunakan untuk memecahkan komponen tetap dan variabel dari biaya campuran. Lalu kenapa metode kuadrat terkecil ini yang terbaik di antara metode scatterplot dan metode tinggi rendah? Karena metode ini memiliki keunggulan, yaitu menghasilkan garis yang paling sesuai dengan titik-titik data dan memiliki penilaian keandalan persamaan biaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.